Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariatul Badriah, mahasiswi keperawatan kelas B1 UNAS, akan mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Lansia dengan Hipertensi di Puskesmas Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. Sini bab satunya pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Menurut WHO, populasi orang berusia di atas 60 tahun berjumlah 900 juta pada tahun 2019 dan akan bertambah lebih dari 2 kali lipat, dari 12% menjadi 22%, atau kiranya sekitar 2 miliar pada tahun 2050. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, jumlah lansia di Indonesia mencapai 26,82 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2020. Menurut data hasil Susenas 2020, penduduk lansia di DKI Jakarta didominasi oleh kategori lansia muda, yaitu 60-69 tahun sebesar 71%. Masih terdapat lansia yang berada di kelompok 70 tahun ke atas, 70 tahun, dan presentasinya 29%. Hal itu memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan angka harapan hidup di DKI Jakarta. Presentasi rumah tangga lansia di DKI Jakarta sebesar 21,18%. Menurut status keanggotaan rumah tangga lansia hipertensi yang melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas Kelurahan Cililitan mengatakan bahwa 5 orang atau 50% datang bersama keluarganya dan 5 orang atau 50% datang sendiri tanpa didampingi oleh keluarganya. Dari data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Hubungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia yang mengalami hipertensi di Kelurahan Cililitan pada tahun 2023. Data yang didapatkan di Puskesmas Kelurahan Cililitan pada bulan April sebanyak 50 orang, Mei 53 orang, dan bulan Juni sebanyak 63 orang. Berdasarkan wawancara terhadap 10 lansia yang menderita hipertensi yang melakukan pemeriksaan rutin, bahwa 6 orang atau 60% datang bersama keluarganya dan 4 orang atau 40% datang sendiri tanpa didampingi keluarganya. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia di Puskesmas Kelurahan Cililitan. Tujuan umumnya adalah diketahuinya dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia mengalami hipertensi di Puskesmas Kelurahan Cililitan tahun 2023. Tujuan khususnya ada 3, yaitu diketahuinya distribusi frekuensi dukungan keluarga yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kelurahan Cililitan, yaitu diketahuinya distribusi frekuensi kualitas hidup lansia yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kelurahan Cililitan, yaitu yang ketiga adalah diketahuinya hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia yang mengalami hipertensi. Manfaatnya bagi puskesmas, manfaatnya ada 3 bagi puskesmas, bagi lansia, dan bagi keluarga. Lanjutnya ada pengertian lansia. Lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun menurut WHO 2019. Lalu ada pengertian hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah 140/90 didasarkan pada 2 fase dalam setiap denyut jantung, yaitu fase distolik 140 menunjukkan fase darah yang sedang dipompa oleh jantung, dan fase diastolik 90 menunjukkan fase darah yang kembali ke jantung. Etiologinya ada 2, yaitu hipertensi idiopatik dan sekunder. Lalu yang kedua adalah membahas tentang dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah proses yang terjadi terus-menerus di sepanjang masa kehidupan manusia. Dukungan keluarga itu berfokus pada interaksi yang berlangsung dalam berbagai hubungan sosial sebagaimana yang dievaluasi oleh individu. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Ini adalah jenis-jenis dukungan keluarga. Lalu jenis-jenisnya itu ada 4,
informasional, dukungan penilaian, instrumental, dan emosional. Dan manfaatnya sendiri adalah ada 4, kesehatan fisik, manajemen reaksi stres, produktivitas, lalu kesejahteraan psikologis. Dan kualitas hidup adalah merupakan persepsi individu dalam konteks budaya dan sistem dan tempat individu tersebut tinggal, dan berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan urusan mereka yang miliki. Lalu cara pengukuran hidup ada 2, yaitu baik dan kurang baik. Baik yaitu skornya lebih dari 50%, dan kurang baik skornya kurang dari 50%. Hubungan dukungan keluarga terhadap dengan kualitas hidup lansia hipertensi. Yang pertama adalah lingkungan dan keluarga, yaitu mempunyai fungsi sebagai pendukung terhadap anggota keluarga lain. Lalu dukungan keluarga terbagi atas 4 dimensi, yaitu emosional, informasional, instrumental, dan dukungan penghargaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti mengatakan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia hipertensi yang menggunakan kuesioner penelitian WHO QOL-BREF, di mana didapatkan nilai signifikasi 0,000 atau P kurang dari 0,05. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Seftiani 2017 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi. Penelitiannya mengatakan bahwa keluarga merupakan sumber dukungan yang paling utama. Dukungan dari keluarga berkaitan dengan erat kepatuhan pasien terhadap pengobatan sehingga mempengaruhi kualitas hidup. Nah, lalu di sini kita bahas terkait metodologi penelitiannya. Yang pertama, rancangan penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat analitik. Artinya, suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan dengan menggunakan metode cross-seksional, yaitu variabel sebab independen maupun variabel akibat dependen diukur dalam waktu bersamaan. Di sini populasinya itu adalah pasien lansia yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kelurahan Celilitan pada bulan Juli sebanyak 62 orang. Sampelnya sendiri itu adalah yang menjadi sampel adalah seluruh pasien lansia yang mengalami hipertensi pada bulan Juli 2023 sebanyak 62 orang. Kriteria sampelnya inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya lansia dengan hipertensi yang dibuktikan dengan rekamedik dari puskesmas, kedua lansia yang tinggal bersama keluarganya, ketiga dapat berkomunikasi baik yang ditandai dengan kemampuan lansia untuk menjawab pertanyaan sesuai peneliti tanyakan. Yang keempat adalah bersedia menjadi responden. Lalu kriteria eksklusi, lansia mengalami ketidaknyamanan fisik yang berat seperti nyeri, pusing, atau yang lainnya. Yang kedua adalah lansia yang tidak bersedia menjadi responden. Oke, lalu metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan datanya yaitu mengambil data langsung dengan kuesioner dan pengolahannya dengan SPSS. Analisa datanya. Analisanya hasil data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisa univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi dari semua variabel yang ada. Analisa univariat dilakukan menggunakan bantuan komputer yaitu dengan program SPSS 25. Lalu analisa bivariat dengan analisa bivariat yaitu tabel silang dua variabel dependen dan dependen. Analisa ini untuk melihat kemaknaan hubungan antara dua variabel. Lalu ini adalah daftar pustakanya dan ini adalah form kuesioner yang dibuat untuk responden. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.